Kapal selam andalan Jerman di Perang Dunia Pertama, U-Boat. Senjata angkatan laut paling menakutkan dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kapal selam Jerman menghancurkan pelayaran transatlantik dengan menenggelamkan total 8.000 kapal dagang dan kapal perang serta membunuh puluhan ribu orang. Kapal selam U-Boat, kependekan dari Unterseeboot, kata Jerman untuk kapal bawah laut, menjelajah lautan mencari mangsa dan dapat menyerang kapal-kapal berukuran besar, bisa menembak dari atas dan di bawah permukaan dengan meriam dan torpedo mereka. Kapal selam masih merupakan senjata angkatan laut primitif ketika Jerman menjadi kekuatan angkatan laut besar terakhir yang membangunnya pada tahun 1906. Namun, pada awal Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Jerman telah mengembangkan kapal selam lebih modern. U-Boat siap tempur mereka yang berjumlah 20, ini lebih canggih dari kapal selam negara-negara lain dan dapat berlayar 5.000 mil tanpa pengisian bahan bakar, memungkinkan mereka beroperasi di sepanjang pantai Inggris. Armada U-Boat melakukan serangan pertamanya pada 5 September 1914, dengan menyerang kapal penjelajah ringan Inggris di lepas pantai Skotlandia yang menewaskan lebih dari 250 pelaut. 17 hari kemudian, U-9 menenggelamkan 3 kapal penjelajah tempur Inggris dalam waktu 1 jam, menewaskan hampir 1.500 orang. Meskipun dalam serangan ini, Jerman kehilangan lebih banyak U-Boat daripada yang mereka tenggelamkan selama sebulan pertama perang. Pada Februari 1915, Jerman mengumumkan dimulainya perang kapal selam tanpa kecuali di mana semua kapal, bahkan kapal dagang dari negara-negara netral, akan ditenggelamkan tanpa peringatan jika berada di zona perang sekitar Britania Raya. Ide bahwa kapal selam akan menyerang kapal dagang telah diabaikan oleh banyak orang Britania, termasuk First Lord of the Admiralty, Winston Churchill, yang menulis, "Saya tidak percaya bahwa hal ini akan dilakukan oleh kekuatan beradab." U-Boat menyerang tidak hanya pasokan makanan dan minyak yang menuju Kepulauan Inggris, tetapi juga kapal penumpang. Pada 7 Mei 1915, U-20 menembakkan torpedo pada kapal Lusitania di lepas pantai Irlandia dan menewaskan hampir 1.200 penumpang, termasuk 128 warga Amerika. Menjadi awal dan alasan yang kuat bagi Amerika akan masuk ke dalam perang, Jerman akhirnya berjanji untuk melindungi keselamatan penumpang sebelum menenggelamkan kapal yang tidak bersenjata. Hal ini membuat armada angkatan perang Inggris mengakali ancaman U-Boat dengan mencat kapal perang menjadi warna-warni menyerupai kapal dagang dan menumpuk tumpukan jerami untuk menyembunyikan meriam. Beberapa patroli Inggris bahkan membawa karung kanvas yang dapat mereka gunakan untuk menutup dan menghancurkan lensa periskop U-Boat. Setelah mengetahui akal-akalan ini, Jerman mengumumkan dilanjutkannya perang kapal selam tanpa kecuali terhadap kapal-kapal sekutu dan kapal netral pada 31 Januari 1917. U-Boat menenggelamkan lebih dari 500 kapal pada akhir April 1917. Jerman dengan armada U-Boat hampir berhasil mengalahkan Britania Raya, tetapi serangan pada kapal dagang Amerika memainkan peran penting sehingga Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Kapal selam cruiser Jerman memungkinkan mereka menyerang pantai Atlantik musuh baru mereka. Kapal selam Jerman pertama tiba di perairan Amerika pada Mei 1918 dan menenggelamkan 13 kapal, termasuk 6 dalam 1 hari, serta menaburkan ranjau di pelabuhan Amerika dan memutus 2 kabel telegraf di dasar laut selama patroli sejauh 12.000 mil. Dengan menjaga kapal dagang dan mengawalnya dengan konvoi kapal perang, sebagai langkah-langkah perlindungan dari serangan, sekutu mulai mengurangi efektivitas U-Boat. Sulit bagi U-Boat menyerang konvoi kapal perang. Meskipun demikian, kapal selam Jerman berhasil menghancurkan total lebih dari 10 juta ton kargo pada saat Perang Dunia Pertama berakhir. Insiden penting yang melibatkan kapal selam U-Boat. Menenggelamkan RMS Lusitania, pada 7 Mei 1915, kapal penumpang sipil Britania Raya, RMS Lusitania, tenggelam setelah diserang oleh kapal selam Jerman U-20. Lebih dari 1.100 penumpang dan kru tewas, termasuk 128 warga AS. Insiden ini menyebabkan kemarahan di masyarakat AS dan memperkuat tekanan bagi AS untuk mempertimbangkan keterlibatan dalam perang. Menenggelamkan HMS Dreadnought. Pada Maret 1915, kapal selam Jerman U-29 berhasil menenggelamkan kapal tempur Britania Raya HMS Dreadnought di lepas pantai Skotlandia. HMS Dreadnought adalah kapal tempur kelas baru yang kuat dan modern pada masanya, dan kehilangannya merupakan pukulan besar bagi Angkatan Laut Britania Raya. Menenggelamkan kapal penumpang Arabia,
Pada 19 Agustus 1915, kapal selam Jerman U-24 menenggelamkan kapal penumpang RMS Arabia di Laut Aegea, wilayah laut yang terletak antara Turki dan Yunani. Dengan kematian hampir 500 penumpang, termasuk sejumlah besar warga sipil Mesir, menyebabkan protes internasional. Peran kapal selam Jerman dalam Perang Dunia Pertama membuktikan pentingnya kapal selam sebagai aset strategis dalam perang laut modern. Penggunaan kapal selam Jerman pada masa itu meningkatkan perhatian terhadap hukum perang dan etika dalam penggunaan kapal selam, dan insiden-insiden yang melibatkan U-boat mempengaruhi dinamika politik dan keputusan-keputusan perang selanjutnya. Gambaran kondisi di dalam kapal selam Jerman U-boat. Di dalam kapal selam yang remang-remang dan sempit, para pelaut tidak bisa mandi atau bahkan mengganti pakaian selama patroli yang bisa berlangsung selama 2 bulan di laut. 50 orang berbagi 2 toilet, salah satunya digunakan juga sebagai lemari makanan di awal patroli, yang tidak dapat berfungsi ketika berada 80 kaki atau lebih di bawah permukaan karena tekanan air luar, menurut buku The U-Boats karya Douglas Boating. Kru U-boat menghirup campuran air genangan, keringat, dan uap diesel yang busuk. Jamur tumbuh pada sepatu mereka, dan peta bahkan membusuk karena panas dan kelembaban yang menyengat. Saya merasa seperti Yunus di dalam kerang raksasa yang bagian rentannya dilapisi baju besi, tulis jurnalis perang Jerman, Lothar Gunther Bucheim, saat patroli pada tahun 1941.